Manajemen ASN. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, pengertian dari P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berikut merupakan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang pertama yaitu peran ASN. Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yaitu fungsi ASN, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selanjutnya yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut merupakan hak dan kewajiban PNS maupun P3K. Yang pertama yaitu hak PNS, diantaranya yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan dari hak dari PPK yaitu di P3K yaitu tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan kode etik sebagai ASN. Yang pertama yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 55 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan penghargaan, disiplin, pemberhentian jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan. Berikut ini merupakan gambaran manajemen PNS dan manajemen P3K. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sementara untuk manajemen P3K dapat dilihat di gambar yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangannya, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Sistem merit untuk manajemen ASN. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Keuntungan bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Selanjutnya yaitu sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berikut merupakan klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik terdapat 10 prinsip pelayanan umum yang diatur di dalamnya. Yang pertama, kesederhanaan prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang 10, kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Berikut merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. WOG atau Whole of Government. Definisi Whole of Government yaitu sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program. Mengapa harus WOG? Yang pertama, adanya faktor eksternal seperti dorongan publik, perkembangan informasi, situasi dan dinamika yang begitu kompleks. Yang kedua, adanya faktor internal, ketimpangan kapasitas sektoral karena adanya kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang berpotensi disintegritasi bangsa. Kemudian, cara pendekatan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Berikut merupakan jenis pelayanan yang dapat didekati dengan WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik seperti berikut. Yang pertama, pelayanan teknis fungsional. Yang kedua, pelayanan satu atap. Yang ketiga, pelayanan satu pintu. Yang keempat, pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pelayanan elektronik. Berikut merupakan indikator tingkat adaptasi negara dengan WOG.